wabarakatuh. Halo para pejuang kampus dimanapun kalian berada. Bertemu lagi dengan saya di channel Pejuang Kampus. Ya, ada kabar gembira nih buat kalian mungkin ya, penonton setia channel ini. Mulai minggu ini saya akan coba membahas, kita akan coba berlatih soal tes ASNP3K ya, soal-soal yang berkaitan dengan bahasa Indonesia yang mungkin dan pernah muncul di tes P3K. Untuk video ini akan saya khususkan membahas soal mengenai kalimat utama. Oke, sudah siap? Kita mulai saja ya. Oke, sebelum kita ke soal, saya jelaskan dulu sedikit mengenai pengertian kalimat utama ya. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama. Ini ingat ya, kalimat utama adalah kalimat yang berisi gagasan utama atau topik yang dibicarakan dalam sebuah paragraf. Kalimat utama biasanya merupakan sebuah kalimat utuh dan bersifat umum. Nah, ini yang harus kalian pahami betul. Jadi, paragraf yang baik itu hanya boleh membahas satu hal utama, satu hal yang dibicarakan begitu ya. Walaupun nanti selain kalimat utama ada kalimat penjelas, tapi tetap kalimat-kalimat penjelas itu isi informasinya hanya menjelaskan mengenai kalimat utama gitu. Jadi inti informasinya ada di kalimat utama seperti itu. Jadi ada satu hal utama dan intinya ada di kalimat utama gitu yang dibicarakan ya, dari walaupun paragrafnya tersebut terdiri dari lebih dari 1, 2, 3, 4 bahkan mungkin 5 kalimat, tapi tetap informasi intinya tuh terdapat di dalam kalimat utama seperti itu. Dan kalimat utama biasanya berupa kalimat utuh. Kalimat utuh itu seperti apa? Nah, yang harus kalian tahu, akhir tanda baca atau ciri kalimat itu kan diakhiri dengan tanda baca ya. Dan jenis kalimat itu ada 3. Ada kalimat berita ya, atau deklaratif. Kalimat deklaratif biasanya kalimatnya diakhiri oleh tanda baca titik. Nah, kemudian ada kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, berarti kalimatnya diakhiri oleh tanda baca tanya, tanda tanya. Ada lagi kalimat persuasif, biasanya berupa perintah, ajakan, harapan atau yang lainnya. Nah, biasanya ciri kalimat persuasif ini diakhiri oleh tanda seru, tanda baca seru seperti itu. Jadi kalian jangan terjebak, jangan beranggapan kalau akhir kalimat itu diakhiri oleh tanda koma misalnya, itu kurang tepat ya. Jadi tadi ingat, kalimat itu ada 3 jenis, ada yang diakhiri oleh tanda baca titik, tanda seru, dan tanda tanya seperti itu. Nah, berarti kalimat utama satu kalimat utuh gitu. Kalau misalnya kalimat utamanya ada di awal, berarti dari awal, dari huruf pertama, dari kata pertama sampai titik di kalimat pertama misalnya seperti itu ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Oke, jadi intinya kalimat itu utama itu satu kalimat utuh, lengkap satu kalimat seperti itu, dan sifatnya umum. Umum itu berarti si kalimat utama ini akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat berikutnya atau kalimat-kalimat penjelas seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, berbicara mengenai kalimat utama, pasti ada juga nanti kalimat penjelas. Kalimat penjelas itu apa? Kalimat penjelas adalah kalimat yang memberikan penjelasan tambahan ini ya. Penjelasan tambahan atau perincian atau merinci dari kalimat pokok suatu paragraf. Jadi kalimat penjelas ini adalah kalimat-kalimat yang berisi bisa penjelasan, bisa perincian atau penjabaran dari inti kalimat atau dari kalimat utama, seperti itu, dari kalimat utamanya. Jadi kalimat utama akan dijelaskan, dirinci, dijabarkan oleh kalimat-kalimat penjelas seperti itu. Oke, sampai sini paham ya? Nah, untuk memudahkan kalian, saya jelaskan juga mengenai jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Mudah-mudahan ini bisa memudahkan kalian ya. Jadi kalau misalnya kalian yang masih bingung-bingung, jangan terjebak atau jangan sampai kehabisan waktu ketika bertemu dengan soal-soal yang menanyakan kalimat utama, karena sebetulnya pada dasarnya seperti ini ya. Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama itu ada 4. Ada namanya paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini apa? Paragraf deduktif itu adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya
terletak di awal paragrafnya atau di kalimat ke-1. Ini selalu ya, awal atau di kalimat ke-1. Jadi nanti kalian jangan beranggapan kalimat utama sebuah paragrafnya itu terdapat di kalimat kedua, kecuali memang ada dua kalimat gitu dalam satu paragrafnya. Kalau lebih dari 2 kalimat, 3 kalimat, 4 kalimat paragraf deduktif itu berarti ya pasti kalimat utamanya ada di kalimat ke-1. Ini kalian jangan sampai salah pokoknya. Kemudian ada paragraf deduktif. Kalau ini di kalimat terakhir berarti pasti di kalimat terakhir gitu ya. Biasanya ditandai dengan konjungsi seperti oleh karena itu, oleh sebab itu, jadi dengan demikian, seperti itu biasanya ya. Seperti bisa juga tapi tanpa konjungsi bisa gitu. Tapi berarti ciri si kalimatnya yang umum, yang utuh itu berarti ada di kalimat terakhir, seperti itu ya. Jadi deduktif kalimat pertama pasti, induktif kalimat terakhir pasti, seperti itu. Kemudian ada paragraf campuran. Paragraf campuran itu adalah jenis paragraf yang kalimat utamanya ada di awal di kalimat ke-1 lalu diulangi atau ditegaskan di kalimat terakhir. Ini pasti ya, kalimat ke-1 dan kalimat terakhir itu namanya paragraf campuran. Kemudian ada paragraf yang kalimat utamanya tersebar di dalam seluruh paragrafnya, seluruh kalimat mungkin kalimat utama. Biasanya teksnya, paragrafnya berupa teks narasi atau teks deskripsi. Narasi itu teks cerita ya, seperti cerpen, dongeng, novel, dan lain-lain. Kalau deskripsi ya penjabaran, penjelasan tentang objek misalnya. Kalau kalian mau lebih tahu mengenai narasi deskripsi, mungkin nanti saya buatkan ya. Mudah-mudahan nanti saya bisa buatkan video khusus mengenai jenis teks seperti itu. Jadi ini ya yang kalian tidak boleh salah. Jadi letak kalimat utama itu 1 bisa di awal, 2 bisa di terakhir, 3 bisa di awal dan di akhir gitu. Atau yang keempat di seluruh kalimatnya seperti itu. Jadi jangan terjebak kalian menentukan kalimat utamanya ada di tengah-tengah, tidak ada ya. Hampir dipastikan tidak ada seperti itu. Oke, kita langsung saja membahas contohnya ya. Kita bahas contoh dari kalimat paragraf, contoh paragrafnya, kemudian kita tentukan kalimat utamanya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini sudah saya siapkan sebuah paragraf. Mungkin bisa kalian pause dulu videonya untuk membaca paragrafnya ya. Oke, saya bacakan. Kalimat 1, sosiologi dapat dihubungkan dengan kejadian sejarah. Sepanjang kejadian itu memberikan keterangan beserta uraian proses berlangsungnya hidup kelompok-kelompok atau beberapa peristiwa dalam perjalanan sejarah dari kelompok manusia. Sebagai contoh, riwayat suatu negara dapat dipelajari dari latar belakang terbentuknya suatu negara, faktor-faktor, prinsip-prinsip suatu negara, sampai perjalanan negara pada masa yang akan datang. Di samping itu, sosiologi berkaitan dengan lingkungan dan kebiasaan manusia. Apabila kenyataan tersebut ada dalam kehidupan manusia dan berpengaruh pada pengalaman yang dirasakan manusia, serta proses-proses yang terjadi dalam kelompoknya, seperti itu ya. Kemudian 4, selama kelompok itu ada, bentuk-bentuk, cara standar. Ini maaf kurang efektif, harusnya standar ya, standar D harusnya standar karena kata serapan dari bahasa Inggris. Mekanisme, masalah, dan perkembangan sifat kelompok akan terlihat. Semua hal tersebut termasuk dan berpengaruh dalam kejadian sosiologi. Nah, coba kita ingat-ingat lagi tadi. Kalimat utama itu bisa di awal, bisa di akhir, bisa di awal dan di akhir, atau campuran. Atau tersebar akhirnya. Dan tadinya sifat dari kalimat utama itu bersifat utuh dan umum ya. Coba kita cek kalimat 1, sosiologi dapat dihubungkan. Ya kita anggap aja kalimat 1 deh dulu ya. Nah, kalau misalnya kita beranggapan si kalimat utamanya di kalimat 1, coba kita cek kalimat keduanya menjelaskan kalimat pertamanya enggak nih. Di kalimat kedua kita lihat ada dimulai dengan sebagai contoh. Sebagai contoh ini berarti kan penjabaran, penjelasan ya.
video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan siapapun yang berniat untuk mengikuti tes ASNP3K bisa lulus ya, kemudian ya bisa bermanfaat lah intinya. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.